Selamat siang, selamat sore. Pada hari ini akan mengerjakan selamat menonton. Tuhan memberkati. Jadi pertama kita akan masukin layout dulu. Sini kita masukin yang horizontal arrangement. Nah, di bagian horizontal arrangement ini settingannya left sama top ini biarin aja satu. Terus di background color kita akan ubah jadi cyan aja. Nah, di bagian height ini kita biarin aja otomatis 8%. Terus di bagian width ini kita bikin filter. Nah, ini sebenarnya bisa kalian masukin image, tapi kita pilih warna aja. Lalu di bagian horizontal itu kita masukin label 1 sama spinner 1. Nah, ini gunanya untuk masukin item kalau mau pilih pelajaran apa nanti. Nah, di bagian label 1 itu settingannya bisa kalian font bold. Ini di bagian font bold ini. Terus habis itu font size-nya kita ubah jadi 16. Terus di bagian height-nya ini kita pilih automatic. Terus bagian width-nya kita pilih filteran. Ini begitu. Terus yang bagian spinner 1 itu bisa tetap otomatis, promnya biarin aja. Terus di bagian sini kita masukin pelajaran yang nanti bakal jadi mata pelajarannya. Ini biologi. Terus ada NPK dan juga IS gitu. Terus bagian selection ini biarin kosong. Selanjutnya kita akan buat score. Di bagian score kalian masukin lagi layoutnya itu horizontal arrangement di bagian bawah. Nah, di horizontal arrangement ini juga bisa kalian ubah warnanya. Kalau di sini jadi magenta. Nah, ini sama ya, bagian height ini kita ubah jadi 8%. Bagian width-nya jadiin filteran. Ini juga sebenarnya bisa, cuman nggak usah. Lalu kita masukin lagi label 1 ya, label 2. Nah, di label 2 ini kita ubah lagi jadi font bold. Terus ini kita ubah jadi 16 lagi. Terus bagian height-nya itu sama width-nya biarin otomatis. Terus di bagian label 2 ini kita ubah jadi skor Anda. Terus di text alignment-nya itu tetap 0. Ini udah kayak gini aja. Lalu kita masukin lagi labelnya, label 3. Nah, di label 3 ini kita setting sama ini 16. Ini buat nunjukin nanti skornya. Terus habis itu width-nya ini kita pilih filteran. Terus ini kita masukin 0. Dan di bagian text alignment ini kita pilih yang bagian kanan 2. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita akan masukin lagi bagian layout horizontal arrangement-nya. Nah, di bagian sini kita ubah warnanya lagi, warna pink ya. Nah, di bagian height-nya itu kita pilih 30%. Dan width-nya kita pilih filteran. Seperti ini. Ini nanti gunanya untuk menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ini.
Lalu di situ kita akan pilih masukin lagi label. Dan di label ini kita juga samain font bold yang kita bikin. Dan di bagian font size ini kita masukin 20. Lalu ini height-nya kita ubah ke parent. Terus width-nya ini kita ubah ke parent juga. Nah, di bagian teks ini dibiarin aja. Dan ini kita ubah jadi di tengah. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan masukin lagi horizontal arrangement lagi. Ini gunanya untuk nanti kita menulis jawaban atau memasukkan jawaban. Dan di bagian sini kita akan masukin warnanya ubah jadi orange. Dan di bagian height-nya ini kita ubah jadi 10%. Lalu di bagian width-nya kita ubah jadi filteran seperti biasa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masukin text box di bagian dalam sini. Text box. Nah, untuk settingan text box-nya, di sini font size-nya kita ubah jadi 20. Lalu di bagian height-nya sama width-nya kita ubah jadi filteran. Nah, kayak gini. Nah, untuk hint-nya ini kita ubah tulis saja ketik jawaban Anda di sini. Gitu. Nah, selanjutnya untuk text alignment ini kita ubah jadi di tengah. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya horizontal arrangement di paling bawah kayak gini. Di horizontal arrangement yang kelima ini kita akan setting lagi warnanya, usahakan dibedakan ya warnanya, warna biru. Seperti itu. Ini bagian height-nya kita ubah jadi 12%. Dan bagian width-nya kita ubah ke parent. Selanjutnya kita akan masukin label lagi. Label kelima. Nah, di settingan label 5 kita ubah ini font size-nya jadi 20. Lalu bagian height sama width-nya ini kita ubah jadi 10%. Terus width-nya kita ubah fill parent. Nah, di bagian teks ini dibiarin aja. Selanjutnya kita masuk ke tombol nanti button jawaban sama button next. Jadi kita masukin horizontal arrangement lagi sini. Lalu di bagian settingan ini kita masukin warnanya seperti biasa. Nah, apa ya? Merah. Nah, di bagian sini height-nya ini kita akan ubah jadi 10%. Dan bagian width-nya ini kita ubah fill parent. Nah, di bagian horizontal ini kita masukin button. Masukin button ke sini. Ini button lagi. Nah, di bagian button 1, nah ini biar nggak ketuker, kita rename aja. Button. Bagian sini kita jadiin button next. Nah, seperti ini. Nah, di bagian button jawab kita akan setting bagian font size-nya ini ubah jadi 16. Lalu bagian height sama width-nya ini otomatis.
Terus bagian width-nya kita ubah jadi fill parent. Nah, setelah itu kita akan pilih ini submit button jawab. Submit jawaban. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, ini kita biarin aja di center. Lalu yang bagian button next atau button kedua, kita sama kayak yang tadi. Ini 16. Lalu ini width-nya kita ubah sama head-nya itu automatic sama. Terus di bagian teks ini kita ubah di soal berikutnya. Ini tetap center dan selesai. Membuat list pertanyaan dan jawaban, hal yang kita lakukan adalah kita pergi ke daerah di sini, kemudian di sebelah kiri akan tertulis ada control, logic, math, teks, dan lain-lain. Yang kita harus lakukan adalah kita akan mencet variabel ini dan memilih pilihan pertama yaitu initialize global name to. Kemudian kita akan ganti initialize global name to nya menjadi initialize global pertanyaan. Kita akan membuat list pertanyaan, pilihan yang akan kita pilih adalah list. Kemudian pilihan make a list. Dan karena kita akan membuat pertanyaan sejumlah 15, kita akan menambah item ini sebanyak 15 kali. Setelah membuat 15 list ini, kemudian kita akan menuliskan teks di sini. Dan kita akan mulai dari pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan biologi. Pertanyaan biologi yang sudah saya siapkan adalah manusia bernafas menggunakan. Kemudian kita akan membuat pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan membahas tentang matematika. Pertanyaan pertama tentang matematika adalah 1 ditambah 1. Kemudian pertanyaan kedua adalah 1 ditambah 1 dikali 0. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah X ditambah sama dengan 5. Kemudian pertanyaan selanjutnya 1500 dibagi 1500 adalah. Kemudian untuk pertanyaan terakhir sama dengan 4 dan Y sama dengan 2, maka X ditambah Y sama dengan. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan mengenai previous studies. Pertanyaan pertama adalah tahap pertama adalah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah manusia pertama yang diciptakan. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu Sam dan Sam. Ya. Kemudian pertanyaan keempat adalah dan untuk pertanyaan terakhir adalah dibagi jadi 2 bagian. Kemudian kita akan membuat list jawabannya. Untuk mempersingkat waktu, kita perlu untuk menggunakan copy paste di initialize global ini. Kemudian kita akan mengubah initialize pertanyaan 2 ini menjadi jawaban.
Kemudian make a list-nya ini kita akan menaruh jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang di atasnya ini. Pertama adalah paru-paru, kedua adalah hidup, yang ketiga adalah ya. Kemudian manusia termasuk dalam kingdom apa? Kingdom Animalia. Kemudian lumba-lumba bernafas menggunakan paru. 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian 1 ditambah 1 kali 0 adalah 1. Kemudian jawabannya adalah 2. Kemudian 1500 bagi 1500 adalah 1. Kemudian ini jawabannya 6. Kemudian kitab pertama dalam Alkitab adalah Perjanjian. Manusia pertama diciptakan Tuhan adalah Adam. Sem, Ham, dan Yafet adalah anak dari Nuh. Kemudian mengapa Nuh membuat bahtera besar? Karena akan ada air bah. Kita dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian. Sekian bagaimana cara kita untuk membuat list pertanyaan. Nah, setelah kita sudah menentukan beberapa pertanyaan, nah kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita akan menginisialisasi bloknya. Nah, kita bisa ambil di sini di bagian variables. Kita akan masukkan initialize global. Untuk yang pertama adalah score. Nah, untuk yang score kita tentukan nilainya itu yang pertama-tama adalah 0, nilai awalnya. Kemudian setelah skor kita copy aja di sini, yaitu ada soal. Nah, di soal ini kita tentukan nilai awalnya yaitu 1. Kemudian setelah soal kita akan masukkan indeks. Nah, indeksnya kita mulai dari nilai awal yaitu 1. Oke, setelah kita sudah memasukkan initialize global score, soal, dan indeks, yaitu untuk tampilan awal, yaitu di screen pertama, pastinya waktu kita membuka aplikasinya akan muncul layar awal kan. Nah, jadi untuk melihat atau menampilkan layar awal, kita akan masuk ke bagian screen 1 ini dan mencari yang bagian ini, when screen 1 initialize. Oke, jadi dari desain awal ini kan nanti timeline seperti ini kan. Nah, pastinya kita akan menentukan di bagian sini di label 3. Nah, ini kan terdapat skor kan. Nah, jadinya kita akan masukkan di sini bagian label 3-nya. Nah, di sini label 3-nya ini kita ambil yang bagian teks. Oke, nah setelah itu teksnya ini kita sesuaikan sama yang variabelnya. Kita ambil yang di variabel. Nah, get yang ini kita atur yang bagian label 3 yaitu bagian skornya. Kita pilih yang teks. Nah, kita atur yang variabelnya get global score. Jadi biar sesuai dengan yang identitas global ini, yang skor ya, yang nilainya itu 0. Oke. Terus kita masuk ke label yang selanjutnya yaitu label 5. Nah, di bagian sini. Label 5 ini akan menentukan benar salahnya ketika kita menjawab suatu pertanyaan. Jadi di bagian label 5, nah kita ambil yang bagian ini, yang teks. Oke. Nah, yang teks, nah ini pastinya kan kalau waktu layar awal kan intinya kan masih belum ada pertanyaannya, makanya kita juga belum bisa jawab kan. Nah, jadinya yang label 5 ini kita kosongkan. Jadi kita pilih yang ini, yang bagian teks. Nah, ambil yang sebelah ini, supaya tampilannya itu kosong sebagai layar awalnya. Kemudian kita selanjutnya masuk ke variabel untuk menentukan global indeksnya. Nah, set global index. Oke.
yaitu 1, supaya urutannya itu dimulai dari 1. Kita ambil dari sini saja. Oke. Kemudian di bagian desainnya, nah di text variable 4 ini akan memunculkan pertanyaannya. Jadi di bagian label 4 ini kita akan memunculkan pertanyaannya sebagai penanda kalau itu nanti pertanyaannya akan muncul di label 4. Jadi kita masuk ke bagian label 4 sini. Nah, di bagian label 4 sini kita pilih yang label 4 text. Nah, karena biasanya di bagian label 4 itu ada banyak sekali pertanyaan. Nah, jadinya kita pilih kita juga harus membutuhkan namanya global index supaya kita tahu urutannya berapa atau urutan nomor keberapa pertanyaan itu akan muncul. Jadi biar kita tahu urutan-urutannya si pertanyaan nanti yang akan ditampilkan. Jadi kita masuk ke bagian list ini. Nah, di bagian list ini kita pilih yang select list item. Select list item list. Nah, select list item list. Nah, di bagian select item list ini, nah kalian masukkan variabelnya yaitu get. Nah, label 4 karena label 4 itu akan berisi pertanyaan, maka get global pertanyaan. Kemudian yang untuk bawahnya, untuk bagian index, kita juga pastinya menentukan indeksnya. Get global index. Nah, sudah jadi. Oke, jadi untuk tampilan layar awal atau screen 1, jadi seperti ini pengkodingannya. Kemudian kita lanjut untuk membuat atau mengatur cara kerja spinner ini. Nah, spinner ini namanya spinner yang buat memilih mata pelajaran yang akan dikerjakan atau pertanyaan-pertanyaan mata pelajarannya. Nah, jadi di bagian sini kan ada 3 mata pelajaran tuh, ada biologi, matematika, dan biblical studies atau singkatannya biologi MTK BS. Nah, kita masuk ke bagian spinner ya. Nah, jadi yang spinner ini kalian ambil yang when spinner one after selecting. Nah, setelah itu kalian juga pilih, karena di spinner ini kita memiliki 3 pilihan. Nah, jadi kalian ambil yang di bagian kontrol sini. Nah, kalian cari yang if dan else, if dan else. Karena kita ada 3 pilihan yaitu if, terus else if-nya, terus untuk else-nya. Jadi ada 3 mata pelajaran yang bisa dimasukkan di sini nanti. Oke. Kemudian kita akan masukkan di bagian match ini, kita akan masukkan ini. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi caranya itu menentukan mata pelajarannya, kita mau nunjukin apa gitu. Jadi yang pertama kita ambil dulu yang bagian spinner ini. Nah, ini dia spinner selection. Nah, ketika kita mengseleksi spinner ini, nah seleksinya itu berupa, nah di bagian sini, di bagian sebelah kanan kita masukkan mata pelajarannya atau pilihannya bagian sini. Nah, jadi yang pertama itu pelajarannya biologi, matematika, dan biblical studies. Jadi yang pertama itu adalah biologi. Pelajarannya ada 3. Jadi terus, nah setelah jadi maksudnya ini apa? Ketika kita memilih biologi, nah maka kita akan menentukan urutannya atau pertanyaan yang akan muncul. Jadi kita masuk ke variabel dulu. Nah, kita set dulu global index-nya. Nah, global index-nya itu kita set menjadi 1. Kita ambil dari sini saja. Oke. Pinjam dikit, nggak ngaruh. Oke, kita sudah memilih global index-nya 1. Nah, kemudian kita akan memunculkan pertanyaannya. Jadi kita akan memunculkan pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu kan tadi kan akan muncul di label nomor 4 ini kan. Nah, itu sama kayak yang tadi. Itu yang di label 4. Kita set teksnya ya. Nah, juga sama urutannya.
Yaitu kita masuk juga sama yang seperti ini, yang di atas ini. Bagian list, select item list. Nah, kita ambil di sini aja. Mending biar lebih cepat dan tidak memakan waktu, kita ambil dari sini saja. Oke. Sudah. Nah, setelah itu kita akan masukkan selanjutnya yang bagian else if. Oke, yang di bagian else if ini kita ambil aja dari sini karena bentuknya sepertinya sama, ya. Sepenuhnya sebagian besar sama. Yang berbeda cuman hanya mata pelajarannya saja. Jadi di bagian biologi ini kita ganti ke pelajaran selanjutnya, yaitu matematika. Kita tulis MTK. Nah, kemudian kita global indexnya ini juga sama. Kita taruhkan global index. Nah, namun yang buat nomor urutannya itu yang berbeda. Nah, karena di sini kita lihat di sini. Soal matematika itu berada di urutan nomor keberapa? Kita hitung dari pertanyaan nomor pertama, yaitu kan ini kan pertanyaan nomor pertama kan 1 2 3 4 5 6. Nah, di 6. Nah, berarti kita akan atur global indexnya itu menjadi angka 6 supaya nanti waktu kita milih MTK, jadi pertanyaan muncul itu pertanyaan nomor 6, di mana itu pertanyaan pertama soal matematika. Terus kita masukkan label 4-nya ini tadi sama. Jadi tinggal copy saja, tidak apa-apa, tidak masalah karena akan sama saja. Anggapannya ini cuman membaca dari semua ini. Jadi pertanyaan akan muncul nanti di label 4. Nah, kemudian untuk yang bagian else ini kita tidak usah mengisi spinnernya lagi. Kita tidak usah mengatur spinnernya lagi. Karena kita punya 3 pilihan doang, jadi yang 2 itu bisa lebih spesifikkan anggapannya. Terus yang ketiga itu kayak cuman jika kedua-duanya ini tidak ada atau selain dari kedua ini. Jadi selain dari kedua ini, maka akan milih yang pilihan yang terakhir, yaitu yang ketiga. Dimana yang ketiga itu adalah pelajaran Biblical Studies. Jadi kita langsung saja add set global index. Nah, karena di sini tadi mulai matematika mulai dari soal nomor 6, kita hitung lagi. Urutan keberapa soal Biblical Studies itu akan muncul. Nah, dari ini kan nomor 6. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini pertanyaan Biblical Studies itu mulai dari urutan nomor 11. Jadi kita tulis di sini urutan nomor 11. Oke. Nah, setelah itu kita juga sama bawahnya set label 4-nya teks untuk munculkan pertanyaannya. Nah, kemudian setelah itu kita akan ini kan sudah memilih berbagai macam pertanyaannya kan. Nah, kita akan mengatur bagian button next dan juga button jawab. Nah, untuk bagian button jawab kita bisa masukkan untuk bisa ditekan atau tidaknya di bagian button jawab dan juga button next. Nah, di bagian button jawab ini bagian sini kita masukin di bawahnya sini ya. Jangan keliru dan jangan salah. Harus ditulis ini soalnya itu nanti beda lagi. Oke, jadi di bagian button jawab, nah kita set ini enable to. Nah, to untuk apa? Nah, jadi kita masuk ke bagian logic ini untuk supaya bisa dipencet. Jadi kita akan atur to true. Oke. Kemudian, nah kita bisa copy langsung aja di sini, nggak bisa sih. Oh, bisa ternyata. Bisa di copy langsung. Jadi kita lanjut ke button next. Nah, button next-nya ini enable to false karena ya kita cuman ketika kita sudah memilih mata pelajarannya, pastinya kita akan menjawab dulu terlebih dahulu kan sebelum kita soal berikutnya. Jadi kalau misalnya udah muncul pertanyaannya, kita nggak boleh melewati pertanyaan tersebut, harus dijawab terlebih dahulu. Jadinya kita set false. Oke. Selain itu jangan lupa di variabelnya kita masukkan initialize global ya. Set globalnya itu global soalnya itu dari urutan nomor pertama. Kita ambil dari sini aja biar cepat. Oke. Kemudian juga ada global score. Jangan lupa waktu itu juga ada global score. Nah, global score-nya kita mulai dari angka 0. Nah, kita tulis 0 di sini. Oke. Terus
Nah, selanjutnya yaitu di bagian label 3. Nah, label 3 ini akan memunculkan skornya. Jadi, di bagian label 3 ini kita masukkan saja. Label 3 ini kita pilih yang label 3 selanjutnya untuk menentukan skornya. Nah, ini kan sudah global score. Nah, kita cari yang label 3 teks. Nah, teksnya ini untuk apa? Nah, kita cari yang variables. Kita ambil global skornya. Jadi get global score. Nah, jadi global skornya itu akan muncul atau menampilkan angka 0 nanti. Untuk tetapan nilai mula-mulanya. Kita akan lanjut ke bagian label 5. Nah, jadi di label 5 ini kita mau di bagian label 5 ini kita akan ngeset label 5 supaya tidak terlihat. Di set label 5 yang visible. Nah, ini visible ini kita masukkan visible to. Nah, visible to kita masuk ke bagian logic untuk false. Jadi artinya nanti label 5 akan tidak terlihat terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan melihat yaitu di bagian text box. Nah, untuk mengisi jawabannya. Jadi di bagian text box ini kita bisa atur di bagian text box supaya kita bisa mengisi jawabannya kita. Jadi di bagian text box ini kita pilih yang bagian text. Nah, set text box 1 to. Nah, biasanya kalau text box itu kan isinya kan kosong terlebih dahulu kan, belum ada jawabannya. Nah, kita pilih yang teks ini yang kosong. Nah, supaya nanti waktu kosong itu nanti supaya kita bisa mengisi jawabannya di text box 1 atau di text box ini. Oke, jadi sekian pengkodingan dari layar 1, dari tampilan awal layar 1, dan juga ini adalah global, dan juga dari pengkodingan dari spinner supaya kita bisa memilih mata pelajaran yang diinginkan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan penjelasan berikutnya. Selanjutnya kita akan mengcoding untuk ketika button jawab diklik. Yang pertama tentunya kita butuh blok dari button jawab. Kita pilih yang when button jawab klik. Nah, dari situ kita pilih yang spinner 1. Nah, spinner 1 ini kita cari yang set spinner 1. Kita ganti elemennya menjadi visible. Nah, ketika button jawab ini diklik, kita ingin agar spinnernya atau yang pilih-pilih soal-soal itu, mata pelajarannya untuk hilang. Supaya kalau dia hilang kita tidak ganti-ganti mata pelajaran lagi. Jadi kita kasih spinner visible menjadi false supaya dia tidak muncul. Lalu kita mau agar label 5 atau yang menunjukkan benar salahnya itu untuk muncul. Jadi kita ganti label 5 visible menjadi true. Kita masukin juga. Nah, sekarang kita ingin agar soal tuh maju ke nomor berikutnya. Caranya kita ganti ke global soal itu nambah 1. Jadi kita nomornya naik 1. Hanya kita masukin set global soal, terus kita pakai yang math, kita pakai yang penjumlahan, kita pakai get global soal, terus kita kasih tambah 1. Jadi kalau button jawabnya terklik, global soal itu bakal nambah 1 supaya maju ke soal berikutnya. Nah, habis itu kita juga perlu button untuk masuk ke soal berikutnya, yaitu button next. Gimana caranya? Kita munculkan aja set button next itu visible, enable-nya tuh menjadi true supaya dia bisa digunakan. Kalau misalnya enable-nya false, dia tidak bisa dipakai, tidak bisa dipencet. Nah, kalau misalnya kita udah mencet button jawab,
kita ubah button jawab tuh supaya nggak bisa dipakai lagi, jadi cuma sekali klik doang. Caranya mirip-mirip, kita pakai button jawab enable menjadi false. Selanjutnya kita lihat gimana kalau ternyata jawabannya benar dan kalau jawabannya salah. Kita pakai control yang if sama else. Nah, kalau misal jawabannya benar, kita pakai yang match sama dengan, kita pakai if text box, yaitu tempat untuk menjawab. If text box satu teks itu sama dengan select item list, kita pakai list yang ada di soal. Kita pakai yang select dari global jawaban, karena kita mau ngecek jawabannya, kita pakai global jawaban. Indeksnya kita pakai nomornya, jadi kita indeksnya pakai nomor global index untuk saat ini. Nah, kalau misalnya sama, kita tulis kalau jawaban dia itu benar. Jadi kita kasih tulis di label 5 yang sebagai penentu dia benar atau salah. Kita tulis label 5 teks menjadi benar. Jadi kita tulis manual. Selain itu kita bisa juga ubah warna tulisannya menjadi hijau. Tapi kita lihat dulu di sini. Di sini label 5-nya ada di latar yang berwarna biru. Jadi kita bisa kasih warna hijau supaya lebih terlihat juga. Caranya kita ganti aja label 5, set label 5, text color, kita pilih warna hijau di colors. Setelah itu, tentunya kalau kita jawabannya benar, kita naik dong skornya. Jadi kita pakai set global score untuk nambah 1 poin. Caranya ya pakai plus. Plusnya dari mana? Plusnya dari get global score ditambah 1. Terus kita masukin kotaknya. Setelah itu kita mau label 3 yang di sini, yang awalnya 0 ini, untuk menunjukkan skornya kita sekarang. Jadi kita masuk ke label 3, set label 3 text untuk menjadi global score kita atau yang ini. Kita bisa copy paste aja. Nah, kalau sudah kita tujuin skornya kita. Nah, kita kan nggak mau tuh kalau kita udah jawab terus kita bisa ubah jawabannya kita. Jadi kita pastikan text boxnya kita itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita pakai yang set text box enabled menjadi false. Tentunya ketika kita mengganti jawaban, memencet button berikutnya, kita gunakan lagi text box ini supaya enablednya menjadi true. Nah, kita lanjut. Gimana kalau ternyata jawabannya salah? Kalau jawabannya salah, kita kasih tulisan jawabannya salah. Set label 5 teks ini kita kopas dan kita ganti. Kalau jawabannya dia tuh ternyata salah. Warnanya juga bisa kita ganti menjadi merah. Dan terakhir, kalau misalnya kita salah, bisa aja kita untuk sedikit kreativitas kita kosongin jawabannya dia. Jadi kita pakai yang ini aja. Kita set text boxnya tuh teks menjadi kosong. Jadi untuk box pertama selesai sampai sini, itu adalah untuk button jawab. Selanjutnya kita akan mengcoding blok untuk button berikutnya, di mana button berikutnya itu berfungsi untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari button berikutnya dan
membuat when button next diklik, maka kita masukkan isinya nanti. Isi yang pertama perlu kita masukkan adalah yang set text box menjadi enabled kembali, karena kita sudah matikan tadi untuk tidak dirubah-rubah. Jadi saat button next ini diklik, text box ini akan berfungsi kembali dan bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi kita pakai set text box enabled menjadi true. Lalu kita masukkan. Nah, di button next ini kita butuh dua kondisi. Kondisi ketika soal-soal sudah terjawab semua dalam satu mapel, dan kondisi ketika soal-soal itu belum selesai. Yang kita gunakan pertama adalah block if dan then sama else. Dan if-nya kita masukkan kalau global soal sudah mencapai 6, artinya soal-soal tersebut sudah dikerjakan semuanya, yaitu total 5 soal. Jadi kita masukin aja di sini, kita pakai yang mat, habis itu kita pakai yang sama dengan, kita masukin get global soal, kita masukin angka 6. Lalu jika sudah, kita masukkan ke bagian yang then. Kalau misalnya soal sudah mencapai 6, kita akan masukkan spinner yang tadi untuk memilih mata pelajaran, kita aktifkan kembali supaya kita bisa memilih mata pelajaran yang lain. Jadi kita pilih yang spinner, kita ganti enablednya, visible-nya menjadi true. Lalu kita masukkan. Lalu yang kedua, kita juga harus membuat label 5 untuk menunjukkan skor kita. Label 5, nah ini yang tadi menunjukkan kita benar atau salah dalam suatu jawaban. Ketika kita memencet button berikutnya dan soal-soal sudah selesai, kita mau agar label 5 ini menunjukkan total nilai kita. Jadi kita set label 5 text menjadi, kita pakai yang pilihan teks, kita pakai yang join tapi dengan 3 string. Jadi kita tambahkan 1 string dulu. Nah, habis itu kita masukkan lagi teks nilai Anda adalah. Jadi di sini kita kasih spasi, lalu kita masukkan skor kita. Kita bisa pakai menggunakan get global score. Dan yang terakhir kita masukkan juga dari berapa. Jadi kita mau misal nilai skor Anda adalah 5 dari 5 atau 3 dari 5, tergantung dari berapa banyak yang telah kita jawab. Setelah selesai, kita masukkan ke blok yang tadi. Lalu yang terakhir kita mau untuk memastikan kita pasang label 5 ini menjadi visible-nya kelihatan supaya tidak ada kesalahan. Jadi mudah saja, kita tinggal masukkan set label 5 visible menjadi true. Nah, itu adalah kondisi jika soal-soal dari mapel tersebut sudah selesai. Nah, sekarang kita pakai ketika soal-soal dari mapel tersebut belum selesai. Jadi kita mau pakai di bagian yang else, kita masukkan set global index, yaitu urutan, agar urutannya bertambah 1 supaya ketika soal berikutnya ditunjukkan, soal yang ditujukan tuh 1 nomor setelah dari soal yang telah kita kerjakan. Jadi kita bisa pakai set global index di sini. Habis itu kita masukkan juga yang mat. Nah, kita tinggal masukkan saja dari mat ini global index plus 1 supaya indeks itu sendiri bertambah 1. Lalu kita akan menambahkan beberapa hal pada bagian else ini. Yang pertama, kita mau agar label 4 menunjukkan soal berikutnya di selanjutnya.
Kita bisa lakukan hal itu dengan set label 4 teks menjadi soal berikutnya. Pertama kita ambil dulu set label 4, kita ganti ini menjadi teks. Lalu kita ambil dari list, kita pakai select list item from. Nah, listnya kita pakai yang global soal. Dan indeksnya kita pakai yang global index. Setelah itu kita masukkan. Lalu kita mau membuat label 5 menjadi tidak terlihat lagi. Kita bisa lakukan itu dengan pakai yang label 5. Kita set label 5 visible menjadi salah atau false. Setelah itu kita masukkan. Nah, habis itu kita mau button jawab yang tadi kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dan mengetahui kita salah atau benar, itu bisa digunakan kembali. Jadi kita menggunakan button jawab enabled menjadi true. Kita cari dulu set button jawab enabled menjadi true. Lalu kita mau agar text boxnya yang kita gunakan untuk menjawab menjadi kosong setelah kita masuk ke soal berikutnya, agar lebih mudah untuk menjawab. Jadi kita gunakan set text box 1 text menjadi kosong. Lalu kita masukkan ke dalam codingnya. Lalu yang terakhir kita mau agar button berikutnya menjadi tidak bisa digunakan atau tidak enabled, supaya saat kita menjawab nanti tidak langsung kita pencet button berikutnya, tetapi kita pencet dulu button yang jawab. Jadi kita pakai set button next enabled menjadi false. Tentunya button next ini akan enabled kembali di bagian button jawab. Nah, sekian dari coding quiz kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.